Hari ini kita akan membahas tentang 6 alasan mengapa Anda gagal menabung. Nah, kalau saya tanya, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata menabung? Kalau yang Anda pikirkan adalah hal-hal positif, menyenangkan, ya, kemudian rutin, konsisten, berarti Anda berada pada jalur yang tepat. Tapi kalau Anda berpikir, aduh menabung buat apa? Kenapa? Kok tabungan saya nggak bertambah-bertambah? Hari ini saya ingin berbagi satu tips dan trik untuk mengetahui alasan mengapa banyak sekali orang susah sekali menabung. Oke, ada sebuah research dari seorang profesor di Amerika. Beliau menulis sebuah buku Money Magic, ya, Money Magic. Dia mengatakan begini, manusia itu punya banyak keinginan tapi tidak terwujud karena faktor psikologis. Ambil contoh, waktu kita kecil, sekolah diajar baca. Ini Budi, ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar. Pergi ke pasar ngapain? Bukan jualan, tetapi belanja. Beli sayur-sayuran. Jadi kita dari kecil sudah diajarkan untuk konsumtif. Untuk itu, kita perlu memikirkan cara yang terbaik untuk merubah pola pikir kita. Kita harus merubah pola pikir kita agar kita tidak hanya berpikir tentang konsumsi, tapi kita juga harus berpikir tentang menabung. Oke. Yes, Warren Buffett selalu bilang, jangan menabung, savers are losers, betul. Tetapi kalau kita tidak mulai, kita tidak bisa menabung. So mari kita fokus kepada hal-hal yang membuat Anda tidak bisa menabung. Alasan yang pertama, Anda tidak bisa menabung karena tidak punya goal. Manusia kalau tidak punya goal, tidak akan konsisten. Anget-anget tai ayam. Sekarang nabung, besok lupa. Kenapa? Karena nggak punya goal. Waktu kecil saya dikasih goal. Kamu kalau mau beli mainan, kamu harus nabung. Jadi setiap kali pergi ke sekolah, sebelum saya ke sekolah, begitu dapat uang jajan, hari itu juga, saat itu juga, detik itu juga, saya wajib menyisihkan. Jadi prinsip pertama untuk membuat Anda menabung adalah punya goal yang jelas. Oke? Prinsip yang kedua. Banyak orang ketika memikirkan tabungan, mereka tidak tahu penting dan tidaknya. Yang kedua, banyak orang tidak memiliki prinsip. Prinsip itu apa sih? Prinsip adalah filosofi berpikir. Kalau Anda tidak punya filosofi berpikir tentang apa itu menabung, apa itu masa depan, apa itu kesulitan keuangan, apa itu krisis, Anda nggak punya filosofinya, kita berpikir bahwa menabung itu nggak penting. So, kita harus memiliki filosofi hidup masa depan kita. Contohnya, kalau nanti Anda sudah besar nanti, ya kan? Zaman dulu kan kita dikasih tahu cita-cita. Apa cita-cita kamu? Kalau sudah besar kamu mau jadi apa? Nah, itu namanya filosofi. Ya, saya ingin pensiun di usia 45 tahun. Sekarang usia saya sudah 48. Usia 45, saya sudah harus memiliki passive income dari tabungan. Dan itu terjadi di usia 43. Di usia 43, dari tabungan saya bisa misalnya beli mobil. Mobil itu gratis tuh. Kenapa gratis? Karena tabungan bunganya bisa membiayai cicilan mobil. Itu sudah satu hal yang luar biasa. Itu sudah satu cita-cita. Nah, dari filosofi tersebut, saya mulai berpikir, oh gimana caranya untuk bisa mengembangkan lagi. Yang ketiga, banyak sekali orang
merasa tabungan tidak bertambah, lama bertambahnya, sehingga karena udah lama bertambah, ngapain nabung juga, habisin aja sekalian. Ya, cara berpikir yang salah. Yang keempat adalah mudah terpengaruh. Kenapa mudah terpengaruh? Faktor pertama karena nggak ada goal tadi. Yang kedua nggak punya prinsip. Yang ketiga merasa tidak punya tambahan apa-apa. Kok uang saya nabung tapi kok nggak bertambah? Ya udahlah, kalau ada apa-apa gampang sekali terpengaruhnya. Lalu yang kelima, nggak punya asuransi. Saya sudah nabung, saya sudah punya uang banyak, kena musibah, tabungan habis. Ya, nggak punya asuransi kendaraan, mobil lecet, ya tabungan harus diambil. Nggak punya insurance kesehatan, begitu ada kita sakit atau anak kita sakit, tabungan harus diambil. Jadi ibaratnya mecahin celengan gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini yang paling serius. Income-nya terbatas. Uangnya terbatas untuk bisa menabung. Jadi kalau ditanya, solusi Anda untuk bisa menabung adalah tambah income. Punya asuransi. Punya target dan filosofi. Lalu kemudian Anda start small. Start small. Oke, start small artinya apa? Mulailah dari hal-hal kecil supaya pada saat nanti menjadi besar, Anda nggak kerasa udah punya uang banyak. Saya akan menunjukkan satu ilmu namanya compounding interest. Next time kita akan bahas tentang compounding interest. Tapi hari ini kita akan fokus pada 6 filosofi Anda yang harus Anda rubah. 1, Anda harus punya goal. Yang kedua, Anda harus punya prinsip. Yang ketiga, Anda nggak boleh banyak terpengaruh. Yang keempat, Anda harus lihat bahwa menabung itu mungkin tidak kelihatan besar segera, ya, karena bunga kecil, tetapi untuk waktu yang cukup lama Anda akan mendapatkan yang namanya compounding interest. Dan tentunya kalau Anda ingin luar biasa, ya tambahlah, pikirkanlah untuk bisa menambah income. Kalau Anda mau lebih oke, pastikan Anda punya asuransi untuk bisa meng-backup kalau ada masalah. So thank you so much. Saya Tom MC Play, salam pencerahan.